Dan bahkan banyak orang yang udah mendapatkan jutaan, puluhan bahkan ratusan juta dari platform yang akan kita bahas di video kali ini. Maka dari itu silahkan kalian stay tune dan tonton video ini sampai selesai. Kita bahas step by stepnya. Ya oke, jadi di video kali ini kita akan bahas lagi nih tentang cara menghasilkan uang dari internet, khususnya di tahun 2025 ini. Dan bahkan banyak orang yang udah mendapatkan jutaan, puluhan bahkan ratusan juta dari platform yang akan kita bahas di video kali ini. Maka dari itu silahkan kalian stay tune dan tonton video ini sampai selesai. Kita bahas step by stepnya. Oke, langsung aja kita buka platformnya. Nah, sekarang kita udah berada di platform fastwork.id. Jadi platform ini adalah seperti yang udah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu platform yang menjadi perantara antara kita yang ingin menjadi freelancer atau yang ingin mencari uang ya dengan si pemberi pekerjaan. Tapi di platform ini si freelancernya yang akan memposting, yang akan menunjukkan atau mempublikasi jasa-jasa atau produk-produk yang mereka punya, ya lebih ke jasa ya jatuhnya ya. Jadi jasa yang bisa kita berikan itu kita upload di dalam Fastwork ini, dan kemudian kalau misalnya ada si pencari jasa atau pengguna jasa, mereka akan mengorder kepada kita. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti akan kita bahas step by stepnya dari awal sampai akhir, gimana untuk cara menggunakan Fastwork ini, bahkan sampai kita membuat atau memposting jasa yang akan kita buat. Nanti kita praktekkan. Nah, jadi di landing page ini udah disuguhkan beberapa tulisan ya. Di sini ada keterangan kami memiliki profesional freelancer. Kemudian di sini juga tersedia beberapa kategori-kategori yang ada di dalam platform ini. Ada grafis dan desain, kemudian ada penulisan dan penerjemahan, kemudian web dan pemrograman, dan masih banyak lagi di sini. Ini bisa disesuaikan dengan pengalaman kalian, skill kalian, dan ya yang sesuai dengan passion kalian. Ini bisa kalian pilih yang mana yang sesuai dengan kalian, dan tentunya ini nantinya berhubungan dengan skill yang kalian punya ya. Dan misalkan kalian nggak punya skill ya, kalian bisa cari pekerjaan atau jasa yang paling mudah lah ya. Jadi sekiranya orang yang belum punya kemampuan pun kalian bisa sembari belajar gitu ya. Di samping kalian bikin jasa, upload jasa di platform ini, kalian sembari belajar. Dan kalau misalnya mentok banget nih, kalian nggak bisa, nol banget misalnya ya, baru pertama kali terjun di dunia freelancer, kalian juga bisa tipis-tipis buka ChatGPT untuk membantu tugas-tugas kalian nantinya. Atau misalkan ada klien yang order, misalkan kalian jadi penulis atau penerjemah ya, kalian juga bisa menggunakan teknologi-teknologi yang udah ada. Jadi sebenarnya mereka si pencari jasa atau yang memberikan jasa kepada kita, mereka sebenarnya mencari orang yang kredibel, orang yang terpercaya gitu ya, untuk mengerjakan jasa-jasa mereka. Tanpa tahu kita sebenarnya siapa, ya mereka juga nggak tahu kita tuh dibantu oleh siapa. Dan misalkan kalian di sini nggak bisa sama sekali, kalian bisa tuh bikin akunnya di sini, kemudian menggandeng orang yang punya skill di bidang tertentu, kalian ajak kerjasama, dan kalian bisa tuh tetap mendapatkan uang dari sini. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mencoba ya teman-teman, karena di semua problem, di semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu teman-teman. Oke, jadi sekarang coba kita daftar ya di Fastwork ini. Daftarnya cukup gampang teman-teman. Di sini ada tulisan masuk ya. Kita langsung klik aja. Nah, kemudian di sini ada sedikit gambaran ataupun apa nih, step by stepnya lah ya di dalam Fastwork ini. Jadi di sini ada pemberi kerja, kemudian di sini ada freelancer. Nah, di sini kita nih. Kemudian di tengah-tengahnya Fastwork. Jadi Fastwork ini berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara freelancer dengan pemberi kerja. Jadi kita terhubung nih dengan pemberi kerja. Makanya dengan platform-platform seperti ini kita sebenarnya dibantu untuk mendapatkan klien-klien, dan dari sisi klien juga atau pemberi kerja itu dibantu untuk menemukan freelancer yang sesuai dengan apa yang mereka cari. Jadi sebenarnya di sini win-win solution ya, atau 50-50 lah ya untuk simbiosis mutualismenya. Jadi bisa kita simpulkan ini adalah platform yang sangat membantu kita sebagai freelancer dan juga sangat membantu si pemberi pekerjaan. Jadi sama-sama diuntungkan gitu.
Kemudian di bawahnya ini ada keterangan untuk jaminan pembayarannya, kemudian garansi uang kembali jika syarat tidak terpenuhi, kemudian freelancer yang terverifikasi, kemudian lisensi profesional, panduan selama proses mempekerjakan. Jadi di sini dari sisi freelancer, kemudian dari sisi pemberi kerja itu ada keterangan atau jaminan yang dimana kedua belah pihak ini akan mendapatkan sesuai apa yang mereka cari ya, dari jaminan pembayaran ini dari sisi freelancernya, kemudian lisensi profesional ini dari sisi pemberi kerja, itu semua diyakinkan oleh Fastwork ini. Makanya di sini kita sebagai freelancer itu harus benar-benar punya kemampuan yang tentunya akan mengakomodir atau mengakomodasi apa yang mereka minta, apa yang pemberi kerja minta sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, langsung aja kita bikin akun di sini ya. Kita posisi di sini belum punya akun, belum daftar, jadi kita langsung aja coba masuk lewat Google ya. Kita cari simpelnya aja. Coba kita pakai email yang ini, kemudian kita tunggu sebentar, kita lanjutkan. Oke, di sini ada syarat ketentuan dari Fastwork-nya, syarat dan ketentuan platform untuk pemberi kerja dari PT Fastwork Teknologi Indonesia. Oke, di sini kita checklist aja ya. Kalau misalkan kalian males baca, tinggal di checklist saja. Kemudian saya menerima syarat dan ketentuan. Kemudian kita setujui cookiesnya. Kemudian di sini kita ditanya kita berasal dari negara mana atau kita tinggal di mana nih, di dalam negeri, di Indonesia atau di luar negeri. Kita pilih yang di dalam negeri ya tentunya. Kemudian di sini kita pilih provinsi di mana kita tinggal. Misalkan kita isi Lampung ya. Kemudian kita klik yang selesai. Kemudian kita klik selesai. Nah, di sini kita di landingkan ke tampilan yang sama ya, landing page yang sama. Tapi di sini ada keterangan daftar sebagai freelancer, teman-teman. Kita langsung klik aja daftar sebagai freelancer. Nah, kemudian di sini ada page selanjutnya, kita bisa baca di sini untuk langkah-langkah untuk menjadi freelancer di fastwork.id. Yang pertama adalah daftar sebagai freelancer, daftar dengan KTP dan akun bank Anda untuk verifikasi identitas, kemudian posting pekerjaan Anda. Ya, jadi di sini kalian siapkan KTP, kemudian nama bank, bukan nama bank ya, akun bank. Misal kalian punya rekening BRI misalnya, kalian posting aja dan nanti akan diverifikasi oleh platform ini. Kemudian yang kedua adalah posting pekerjaan. Di sini siapkan portofolio kita yang tentunya ini yang cukup menarik ya, bahkan yang sangat menarik agar nantinya jasa-jasa yang kita posting di dalam platform ini itu ada yang minat ya, banyak yang minat bahkan. Jadi kita bisa cuan banget dari situ. Kemudian yang selanjutnya mulai menjual. Nah, di sini gunakan Seller Center untuk mempelajari cara meningkatkan peluang Anda untuk dipekerjakan. Kemudian yang selanjutnya bekerja tanpa khawatir karena semua aktivitas, semua transaksi, semua yang kita lakukan di sini itu dipantau penuh dari fastwork.id-nya. Kemudian serahkan hasil kerja dan ulasan dan terima uangnya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, teman-teman. Kemudian kita langsung aja klik yang daftar sebagai freelance. Kita langsung klik aja, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Sebelum memulai, beritahu kami dari mana Anda mengetahui informasi tentang kami. Nah, di sini bisa kalian pilih bebas ya, sesuai dengan, jadi kalian dapat informasi Fastwork ini dari mana. Kalau saya, misalkan saya klik dari YouTube. Kita klik save and continue, kemudian di sini kita pilih foto profil yang sekiranya mendeskripsikan kita dan kita sebagai profesional. Kita lihat di kanan kiri ini ada beberapa foto yang pastinya terlihat profesional ya. Jadi misalkan kalian seorang penerjemah ya, kalian pasang foto profil yang mendeskripsikan kalian seorang penerjemah dan tentunya yang meyakinkan ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di kanan kiri ini fotonya meyakinkan semua teman-teman, bahkan sangat profesional. Jadi kalian bisa contoh dari foto-foto yang udah disediakan di sini dan kalian terapkan sesuai dengan apa yang mau kalian bidik atau sesuai dengan bidang kalian ya. Nah, sekarang kita tentukan foto profilnya karena di sini hanya contoh ya. Saya mau pasang foto profil yang ini. Nah, jadi nantinya di sini teman-teman disesuaikan dengan foto profil yang pengen kalian posting yang tentunya terlihat sangat profesional ya, teman-teman. Jadi tentukan seprofesional apa atau perlihatkan kalian seprofesional apa kalian di hadapan klien nanti. Jadi seperti contoh ya, di kanan kiri ini fotonya sangat profesional, jadi sangat meyakinkan gitu. Jadi kita pilih aja di sini untuk foto profilnya. Saya pilih yang ini. Kemudian di sini bisa kita sesuaikan untuk zoom in dan zoom out-nya. Kemudian kalau misalkan dirasa cukup, sudah sesuai dengan yang kalian mau, kita klik yang konfirmasi di sini. Kemudian kita save and continue.
Kemudian di sini kita disuguhkan dengan form untuk melengkapi username kita, kemudian nama yang digunakan untuk ditampilkan di dalam sistem, kemudian dan masih ada beberapa form yang nantinya akan kita isi ya. Kita isi satu persatu. Di sini untuk username-nya kita isi sesuai apa yang kita mau ya. Nah, di sini otomatis sudah terisi ya, teman-teman, untuk facebook.id/user/ nah kita ditugaskan untuk mengisi setelah slash yang terakhir ini. Jadi kita isi sesuai dengan apa yang kita mau dan tentunya ini menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan nama yang digunakan untuk ditampilkan di sistem. Saya mau pakai nama ini. Jadi di sini keterangannya adalah nama tersebut harus terdengar formal untuk membangun kredibilitas Anda. Ya, di sini hanya contoh ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian mau dan tentunya cukup meyakinkan ya. Dan juga lihat di sini untuk saran-saran atau yang jadi masukan dari sistem ini. Kita ikuti saja. Kemudian untuk tipe freelancer di sini tidak ditampilkan di sistem, namun di sini kita pilih yang sesuai dengan kenyamanan kita. Kalau kita misalnya masih pelajar, kemudian pilih part time. Kalau misalkan kita udah full kerja, bisa pilih yang full time. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi kalian. Misalkan kalian masih kuliah atau bahkan udah kerja, itu kalian pilih yang mana yang sesuai dengan waktu kalian. Misalkan kalian kerja kantoran, kerja yang full time, kalian tentunya nggak bisa pakai yang full time karena nantinya bakal crash ya untuk waktunya. Jadi kita pilih aja yang part time teman-teman di sini atau freelancer ya. Kemudian kita save and continue. Di sini untuk username udah digunakan, jadi kita pakai username yang lain. Misalkan saya mau menambahkan angka di sini 21 misalnya. Di sini juga akan saya tampilkan 21. Oke, berhasil. Kemudian di sini kita jelaskan diri kita agar pembeli nantinya mengenal kita lebih baik. Di sini tertulis bahwa bagikan riwayat pekerjaan Anda seperti pengalaman kerja, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian sertifikasi apapun yang mungkin terkait dengan bidang yang kita jual di sini ya. Misalkan kalau kalian seorang penerjemah atau seorang web developer, kalian bisa sertakan beberapa pendukung lainnya. Misal kalian punya bukti secara fisik, sertifikat atau apapun itu, kalian bisa cantumkan juga di dalam form-form yang akan kita isi di sini. Nah, di sini kita isi tentang diri kita, bahwa bidang kita itu apa, kemudian kemampuan kita itu apa yang mau kita kerjakan di sini, jasa apa yang mau kita tawarkan di sini, itu kita ceritakan semua di sini secara lengkap dan singkat ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa tonjolkan kelebihan kita secara umum untuk membantu calon pembeli itu mempertimbangkan layanan yang kita tawarkan. Jadi saya udah menyiapkan satu paragraf atau satu narasi yang menceritakan tentang saya misalnya ya, dan tentunya menceritakan tentang bidang apa yang saya kuasai, bidang apa atau jasa apa yang mau saya jual di Facebook ini. Kita langsung kopas saja. Di sini terlalu panjang ya. Kita persingkat lagi di sini. Oke, ternyata masih terlalu panjang. Oke, mungkin seperti ini. Saya adalah seorang programmer web dengan pengalaman lebih dari, misalkan di sini saya contohkan 3 tahun menguasai PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, dan JSON. Kemudian saya terbiasa membangun website dari nol, memperbaiki bug, hingga mengembangkan fitur custom sesuai kebutuhan klien. Nah, misalkan seperti ini untuk narasi yang menceritakan tentang kita, yang nantinya yang kita harapkan adalah si klien itu percaya dengan kita atau menaruh harapan kepada kita agar apa yang mereka minta kerjakan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau dirasa sudah, di sini langsung kita klik yang save and continue. Kemudian, oh ya, di sebelah kanan ini tampilan previewnya ya, teman-teman. Kalau misalkan kita habis ngisi di sebelah kiri ini, otomatis nantinya akan tampil di sebelah kanan ini. Ini untuk previewnya. Oke, kemudian kita di sini tinggal mengisi form selanjutnya. Di sini ada gelar ya. Jadi di sini kita isi untuk panggilan kita, Bapak, Ibu, Nona, atau Tuan. Kita pilih yang Tuan saja. Kemudian nama depannya, misalkan saya isi. Kemudian kita isi untuk nomor KTP-nya. Di sini kalian isi sesuai dengan nomor KTP kalian ya, atau NIK kalian. Jadi nantinya di sini akan langsung terkait dengan identitas kalian. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dirasa sudah, semua form sudah terisi, kita pilih yang save and continue.
Nah, kemudian kita disuruh untuk mengisi tanggal lahir ya, sesuai dengan KTP tentunya. Oke, kemudian kalau sudah langsung di save and continue. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini untuk konfirmasi apa yang udah kita isi di sini. Yang pertama adalah email, udah terisi ya. Kemudian untuk nomor telepon, di sini kita masukkan nomor telepon kita yang nantinya akan dikonfirmasi di sini ya. Kita masukkan dulu nomor telepon kita. Nah, di sini harus benar-benar nomor telepon kita ya, teman-teman, karena di sini ada konfirmasi nih. Kalau diklik konfirmasi seperti ini, nantinya ada kode OTP yang akan mendarat, yang akan dikirimkan ke nomor yang kita masukkan tadi. Jadi di sini harus benar-benar nomor yang kita punya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di sini isi nomor telepon kita ya. Saya isi dulu nomor teleponnya. Oke, teman-teman, barusan kita udah berhasil untuk verifikasi nomor teleponnya ya. Ini udah berhasil diverifikasi. Tadi ada kode 6 digit yang masuk ke nomor WhatsApp ya. Jadi yang kalian masukkan di sini adalah nomor WhatsApp, teman-teman, agar verifikasi nomornya lebih mudah ya. Oke, kemudian untuk alamat sekarang di sini kita pilih ada 2 option doang, ada Indonesia dan luar negeri. Tentunya di Indonesia ya. Kemudian di sini untuk provinsinya disesuaikan juga dengan alamat yang ada di KTP kalian. Dan kalau misalnya dirasa sudah, kita langsung aja klik simpan dan kirim. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa patuhi ketentuan penggunaan untuk mengurangi risiko penalti. Jadi, penggunaan yang sesuai dengan ketentuan penggunaan akan membantu Anda terhindar dari penangguhan dan membantu mempertahankan peringkat pekerjaan. Yang pertama, di sini jangan berikan informasi kontak pribadi. Jadi, kalau misalnya kalian nanti dapat klien, dapat orderan jasa, kalian jangan sampai memberikan nomor WA atau media sosial kalian yang berpotensi bisa berkomunikasi di luar Fastwork ini. Jadi nantinya akan dikenakan penalti, teman-teman, karena nantinya di situ berpeluang untuk terjadinya penipuan. Jadi sebenarnya ini melindungi kalian ya, melindungi kedua belah pihak, baik itu freelancer maupun pemberi pekerjaan ya. Jadi semua aktivitas dilakukan di dalam Fastworknya. Kemudian yang selanjutnya di sini jangan menyarankan atau menerima pembayaran informal ya. Jadi semua pembayaran, semua payment itu dilakukan di dalam Fastworknya. Kemudian jangan menerima pekerjaan ilegal. Jadi ya tentunya kita kan sebagai freelancer nantinya akan memposting pekerjaan atau jasa yang sesuai dengan bidang kita. Itu jangan sampai jasa yang kita posting itu mengandung unsur-unsur pelanggaran ya. Misalkan ya hal-hal yang melanggar itu kan sudah pasti kalian tahu lah ya, gak usah dijelasin. Jadi yang normal-normal saja, teman-teman, misalnya desain, kemudian programming misalnya, atau bahkan penerjemah, itu yang normal-normal aja, teman-teman, yang legal aja ya. Kemudian yang selanjutnya menyerahkan pekerjaan secara lengkap sesuai kesepakatan gitu. Kalau misalnya udah paham, di sini langsung aja kita klik geser ya untuk menerima ketentuan ini. Oke, kalau sudah, di sini ada beberapa checklist lagi yang harus kita centang. Kita centang aja semua, kemudian daftar sebagai freelancer. Oke, hanya satu langkah lagi buat pekerjaan dan dapatkan penghasilan bersama kami. Jadi masih ada satu langkah lagi, teman-teman, yaitu buat pekerjaannya. Jadi langsung aja kita posting ya untuk pekerjaannya. Di sini kita buat pekerjaan. Nah, di sini kita upload untuk cover apa ya? Ini digunakan untuk banner, teman-teman. Jadi foto cover ini nantinya sebagai gambar pendukung atau sebagai media informatif yang menceritakan tentang atau mendeskripsikan tentang pekerjaan yang kita posting atau jasa yang kita jual di sini. Jadi ini bisa disesuaikan nantinya. Kemudian judul pekerjaan ini sesuai dengan apa yang mau kita buat. Kemudian subkategori. Oke, kita contohkan aja langsung ya untuk lebih jelasnya lagi. Karena di sini hanya contoh, saya juga belum bikin banner secara benernya nih. Jadi kita upload yang sekiranya bisa diupload dulu ya, teman-teman. Oke, misalnya saya mau posting yang ini ya untuk banner atau gambarnya. Di sini kita tambahkan deskripsi sesuai dengan apa yang kita mau diposting ya. Saya mau bikin pekerjaan tentang creating content. Jadi di sini kita tambahkan deskripsinya sesuai dengan foto yang kita buat di sini ya. Misalkan seperti ini, pembuatan konten kreatif untuk media sosial dan website. Kemudian kalau misalnya sudah, langsung aja klik simpan di sini.
Oke. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan judul pekerjaan, kita copy yang tadi aja. Kemudian subkategori di sini kita pilih yang sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Misalkan tentang, oke, kita pilih yang ini aja. Teman-teman, ini hanya sebagai contoh ya. Nanti silakan kalian sesuaikan aja dengan bidang yang mau kalian posting di sini ya. Misalkan programming, di sini juga ada teman-teman tadi programming, atau jasa konsultasi bisa. Kemudian ada juga gaya hidup. Misal ada yang mau tes TNI ya, atau tes Polri, tes CPNS, itu bisa disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang akan kalian posting di sini. Ini hanya contoh aja ya, teman-teman. Kemudian untuk harga awalnya nih, kita posting di sini. Karena ini permulaan ya, teman-teman. Apalagi ini hanya cuma contoh. Misalkan kita posting untuk harganya sekitar 150.000 ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada informasi tambahan penting untuk mendapatkan pekerjaan. Kita langsung aja kirim untuk ditinjau ya, untuk langkah yang lebih lanjut. Kemudian kita checklist semuanya, kemudian kirim untuk ditinjau. Nah, selesai teman-teman. Jadi di sini pekerjaan udah berhasil kita buat. Di sini untuk persetujuannya. Jadi pekerjaan yang barusan kita bikin atau yang barusan kita posting itu ditinjau dulu selama paling lama 2 hari kerja. Jadi 2 kali 24 jam ya. Dan di sini juga ada informasi tambahan teman-teman. Untuk meningkatkan peluang untuk dipekerjakan, Anda dapat menambahkan informasi meningkatkan visibilitas produk, portofolio, dan informasi paket. Jadi untuk lebih menarik klien nantinya, di sini kalian optimalkan untuk ketiga poin ini ya, dari visibilitas produk, jadi untuk tampilannya, kemudian untuk informasinya, kemudian portofolio itu juga harus diceritakan atau disajikan dengan lengkap ya, dengan detail. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman yang udah kalian punya, yang udah kalian lakukan selama ini di bidang yang udah kalian posting tadi, itu kalian ceritakan semua, kalian sajikan semua, sehingga nantinya si klien itu bisa percaya atau trust kepada kita gitu teman-teman. Sekarang kita balik lagi ya. Di sini bisa ditambahkan informasi kalau misalkan kalian mau meningkatkan beberapa hal yang barusan saya ceritakan tadi. Yang pertama adalah meningkatkan visibilitas produk, kemudian informasi paket, portofolio. Ini ya, ini bisa disesuaikan, bisa ditambahkan untuk deskripsinya, kemudian untuk visibilitasnya juga, tagnya segala macam itu bisa ditambahkan teman-teman ya. Kemudian informasi paketnya juga bisa dilengkapi di sini. Misal nama paketnya paket lengkap misalnya, kemudian dikasih keterangan deskripsinya tentang paket yang udah dibuat barusan, kemudian harganya berapa, durasi kerjanya misal 1 minggu, kemudian jumlah revisinya misalnya 3 kali revisi, dan itu semua diceritakan secara lengkap teman-teman ya. Jadi itu bisa lebih menarik si klien nantinya. Jadi si klien nantinya bisa membaca atau mengira-ngira nih, kira-kira kita itu kredibel atau enggak, capable apa enggak gitu ya. Jadi mereka juga puas nih nantinya kalau misalkan order pekerjaan atau pesan jasa ke kita gitu teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan semua, bisa dilengkapi semua sesuai dengan apa yang mau kalian buat. Oke, jadi kita tadi udah bisa untuk menambahkan produk atau jasa ya, jasa pekerjaan atau memposting jasa atau pekerjaan di fastwork.id ini. Jadi barusan kita udah menjelaskan untuk cara postingnya, kemudian di sini juga keterangan atau statusnya sudah disetujui. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalkan kita di sini udah berhasil mendapatkan klien dan sudah berhasil mengumpulkan atau mengakumulasikan pendapatan kita di dalam Fastwork ini, tentunya nantinya kita akan menarik uang. Caranya gimana? Caranya cukup gampang teman-teman. Di sini di sebelah kiri kita lihat di sini ya, ada informasi saldo. Kita klik aja di sini. Kemudian kita langsung aja tambahkan informasi KTP teman-teman. Karena di sini untuk syarat untuk mencairkan dana di platform ini harus memverifikasi identitas kita ya, berupa foto dan informasi KTP. Jadi nantinya kita menambahkan foto kita beserta KTP kita di sini ditambah data ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita foto selfie menggunakan KTP, kemudian upload KTP. Jadi di sini disesuaikan, dilengkapi untuk informasi data diri kita untuk bisa mencairkan dana di Fastwork ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan kita udah berhasil untuk memverifikasi KTP beserta selfie dengan KTP, kemudian kita di sini langkah selanjutnya adalah memasukkan rekening bank yang kita punya nih. Caranya cukup gampang. Di sini tinggal kita klik tambah data, kemudian di sini upload foto ya.
Jadi kita diharuskan untuk mengupload foto buku tabungan kita ya. Pasti kalau misal kita punya rekening pasti kan ada buku tabungan tuh. Nah, nanti kita foto sesuai dengan panduan di sini ya. Seperti yang tertera, harus terlihat ya bagian dalamnya, identitas kita sesuai apa enggak nih dari KTP yang kita uploadkan gitu teman-teman. Jadi ini sebagai upaya untuk sekuritas ya teman-teman, atau keamanan. Jadi ini kita patuhi dan langsung kita lakukan ya untuk mencairkan uang di Fastwork ini. Kemudian di sini ada nama banknya, bisa disesuaikan dengan rekening bank yang kalian punya. Kemudian masukkan nomor rekeningnya. Kemudian klik simpan. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk melakukan pencairan di sini cukup gampang ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan verifikasi identitas, kemudian sudah melakukan pencantuman nomor rekening kita dan melakukan beberapa verifikasi pencantuman rekening yang barusan saya jelasin. Jadi seperti itu teman-teman untuk mendapatkan uang dari Fastwork ini. Jadi di dalam platform ini kita bisa memposting pekerjaan atau jasa yang kita buat sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan passion kita, yang nantinya kita akan mendapatkan klien-klien di luar sana yang butuh jasa kita, dan tentunya kita mendapatkan uang dari proses transaksi tersebut. Jadi kita melakukan pekerjaan yang pencari kerja itu suruh, kemudian si pemberi kerja akan mendapatkan jasa yang kita berikan teman-teman. Jadi di sini adalah kita dipertemukan dengan klien-klien di luar sana dengan jasa fastwork.id ini. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian. Semoga video ini bisa memberikan kalian ide-ide selanjutnya nih tentang cara menghasilkan uang dari berbagai sumber ya. Jadi walaupun kalian udah kerja, walaupun kita udah kerja, kita gak ada salahnya teman-teman untuk mencari uang tambahan ya, untuk mencari side hustle, karena namanya kebutuhan manusia, kebutuhan orang, kebutuhan kita pasti semakin lama semakin meningkat teman-teman. Jadi diharapkan dengan video ini kita semua bisa lebih kreatif, lebih kerja keras lagi, dan tentunya lebih banyak uang teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.